Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 20. Teksnya ayat 1 sampai 6. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Pasyhur, imam yang menjabat kepala di rumah Tuhan, memukul Yeremia dan memasungkannya. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 6. Apabila Yeremia dilepaskan, ia bernubuat lagi akan dihukum oleh Babel dan dibuangkan ke Babel. Kesimpulan hari ini, ketika Yeremia bernubuat di rumah Tuhan, Pasyhur, imam yang menjabat kepala di rumah Tuhan, memukul Nabi dan memasukkan dia di pintu gerbang Benyamin supaya umat Yehuda tidak mendengar nubuat itu. Keesokan harinya, ketika mengeluarkan Yeremia, Nabi berkata bahwa nama Pasyhur berarti damai akan diubahkan kegentaran dari segala jurusan. Tuhan akan membuat dia menjadi kegentaran bagi dia sendiri dan bagi semua sahabatnya. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya. Nabi Yeremia tetap berseru kehendak Tuhan walaupun dalam penderitaan. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan akan membuat imam dan semua orang Yehuda menjadi kegentaran baginya sendiri dan bagi semua sahabatnya. Kedua, Tuhan akan serahkan orang-orang Yehuda ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedangnya. Ajaran tentang manusianya, pertama, Pasyhur, imam yang menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar nubuat Yeremia, lalu memukul Yeremia, dia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin di atas rumah Tuhan. Kedua, apabila Pasyhur melepaskan Yeremia, Nabi Yeremia berkata bahwa Tuhan akan menyebut namanya bukan Pasyhur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Dan dia berkata kepada Pasyhur, Tuhan akan membuatnya menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatnya. Dia dan semua orang yang diam di rumahmu akan diangkut tertawan sampai ke Babel dan akan mati di sana. Aplikasi hari ini, pertama, perhatikan tentang firman Tuhan. Pembicaranya siapapun lebih fokuskan itu berdasarkan firman atau tidak. Ya, memang orang-orangnya lebih fokuskan tentang pembicara. Pembicaranya hebat, mereka fokuskan dia. Dan pembicaranya kalau tidak hebat dan tidak terkenal, orang-orangnya tidak perhatikan juga. Namun perhatikan tentang firman Tuhan, bukan pembicaranya. Kedua, jangan gentar dan jangan merasa takut dan dengan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, memang kalau kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak usah gentar dan tidak usah merasa takut. Ketiga, tetap memberitakan rencana Tuhan sekalipun orang-orang melawan dan memusuhi. Ya, itu orang-orang melawan dan memusuhi pada waktu memberitakan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ya, itu benar dan itu biasa. Dan itu juga berartinya kita sudah berjalan dengan benar-benar. Sehingga jangan takut, tetap memberitakannya itu. Sehingga PR praktik hari ini, mendengar firman bukan fokuskan dengan pembicaranya, melainkan itu berdasarkan firman atau tidak. Dan kalau sungguh firman dari Tuhan, ikuti untuk memberitakan firman itu. Dan ikuti dengan melaksanakan sesuai dengan firman itu. Hari ini juga kita harus memberitakan firman dan melakukannya sesuai dengan firman. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.